Hai, jadi Fantech hari Jumat lalu itu ngerilis mouse baru namanya Fantech Tanto. Iya, Tanto ya. Jadi gue kemarin sempat bikin video unboxingnya dan ini reviewnya. Jujur gue baru megang mouse ini tuh baru bentar banget. Gue baru megang ini tuh kalau nggak salah di hari Kamis sampai hari Jumat gitu. Karena kemarin Selasa sama Rabu tuh gue pergi jalan-jalan sama anak-anak kreator lain kayak Ocha, kayak Nanda, kayak Tech Manis, kayak Om Adimologi, dan ada vlognya kalian bisa nonton ke channelnya Tech Manis. Nah, si Tanto ini tuh gue ngelihatnya kayak Fantech tuh pengen ngelengkapin mouse buat claw grip mereka. Karena sebelumnya kayak Helios XD3 itu menurut gue shape-nya bener-bener aman banget. Kayak bisa dipakai buat segala macam grip style. Kayak palm bisa, claw bisa, fingertip juga bisa buat yang tangannya gede. Dan ada Area XD7 yang dimana itu cukup kecil, jadi bisa dibilang itu lebih kepada mouse yang claw atau fingertip grip lah ya bisa dibilang. Dan belum ada bener-bener mouse yang ditujuin buat claw banget tapi dimensinya nggak kekecilan kayak Area XT7 gitu. Dan makanya mereka ngerilis si Tanto ini sih kayaknya ya. Dia ini shape-nya itu claw grip banget dan lumayan ngingetin gue sama Razer Viper yang iterasi paling pertama. Karena yang V3 itu udah beda jauh lah shape-nya. Nah tapi secara dimensi si Tanto ini tuh bisa dibilang versi lebih kecilnya dari Razer Viper iterasi paling pertama tapi nggak sampai sekecil Razer Viper Mini. Kayak gitu. Jadi menurut gue secara proporsi menurut gue lebih pas. Karena komplain gue sebelumnya di Razer Viper itu adalah si Razer Viper itu dia tuh secara lebar dia tuh cukup kurus tapi dia lumayan panjang. Jadi proporsinya di tangan gue tuh 18 kali 10 telapak tangannya. Dan gue ngerasa di situ mouse-nya tuh terlalu panjang buat mouse yang secekung itu gitu. Jadi makanya kenapa secara dimensi gue perlu yang lebih kecil lah bisa dibilang. Tapi Viper Mini itu scalingnya menurut gue terlalu kecil buat bisa nyamain rasa megangnya si Razer Viper. Jadi makanya kenapa Tanto ini menurut gue lebih masuk akal secara shape. Ditambah lagi karena Viper yang dulu itu lumayan panjang dan gue nggak tahu kenapa di bagian depannya sini ya si Viper itu tuh dia kayak berbentuk U gitu ujungnya, jadi kelingking gue tuh suka sakit. Dan makanya kenapa dengan dimensi yang lebih kecil, rasa sakit itu sudah hilang gitu ya. Tapi ini preferensi ya, bisa beda-beda orang karena gue yakin kalian yang mungkin pakai Viper sebelumnya bisa jadi tidak merasakan hal yang sama yang seperti yang gue rasakan gitu. Cuman nih balik lagi biar kalian dapat referensi aja kenapa gue bisa bilang shape sama dimensinya Tanto ini lebih masuk akal aja sih. Nah buat rekomendasi size-nya ini balik lagi adalah mouse yang claw dan juga fingertip grip. Jadi secara hand size itu masuk ke 18 cm ke atas. Dan untuk yang di bawah itu 15, 16, 17 itu bisa masuk harusnya di palm grip sama claw grip. Tapi kalau buat palm grip sendiri menurut gue bakal lebih ideal kalau ham atau bagian belakangnya itu tuh lebih gemuk sedikit. Jadi lebih berasa full megangnya kalau di palm grip. Oh ya, dia ada 3 varian, ada Tanto E, Tanto sama Tanto S. Dan bedanya di mana? Kalau di Tanto E itu dia harganya di 369.000 dan dia pakai sensor Pixar 3311. Nah buat Tanto sama Tanto S itu pada dasarnya adalah mouse yang sama. Mereka pakai Pixar 3395. Bedanya di mana? Kalau di Tanto itu dia polling rate 1000, kalau Tanto S dia polling rate di 8000. Plus semua varian itu dapat charging dock dan charging docknya itu berfungsi juga sebagai wireless dongle-nya. Jadi nggak perlu banyak colokan dan semuanya juga bisa Bluetooth sama wired mode juga. Jadi buat kalian yang pengen pakai mouse ini ke kantor atau portable bisa pakai mode Bluetooth-nya. Nah kemarin tuh gue lupa antara di TikTok, Shorts, apa di Reels gitu ya, ada yang concern soal sensornya kenapa pakai 3395. Kenapa nggak 3950? Karena lebih baru dan ada mouse lain yang harganya mirip-mirip tapi pakai 3950. Dan Fantech juga nggak ada mention mereka pakai MCU apa di sini, Nordica atau apa, dan ya sekalian akan gue bahas di sini. Nah jadi bedanya apa sih 3950 sama 3395? Jadi bedanya itu yang pertama dari DPI-nya. Jadi yang pertama DPI-nya itu kalau di 3950 itu di 30.000 dan kita semua bisa setuju bahwa kayaknya nggak ada deh harusnya yang pakai DPI setinggi itu. Karena normalnya orang pakai antara 400, 800, 1600 atau bahkan 2000 juga masih ada lah gue sempat lihat. Dan kayaknya sampai 30.000 enggak deh harusnya ya. Selain itu bedanya ada dari tracking speed sama maximum acceleration-nya. Kalau si 3950 itu lebih kenceng dikit lah secara tracking speed sama maksimum akselerasi. Dan selain itu ada juga perbedaan dari sisi powernya, kayak si 3950 itu baterainya itu bisa lebih irit daripada 3395. Dan gue sempet bukan coba sih, tapi gue mouse daily driver gue kan rotasi gitu. Gue sempet pakai Maya X sama Lamzo Inca.
Itu kan pakai 3950 plus MCU Nordic, itu juga mouse-nya, baterainya tuh tahannya kurang lebih sekitar seminggu plus lah, nggak sampai yang jauh banget bedanya sama si 3395 yang sekitar semingguan atau 6 harian gitu ya. Tapi balik lagi, kayak di review-review mouse gue ya sebelumnya, kalau gue lagi bahas performa sensor mouse, intinya mouse-mouse gaming zaman sekarang yang sensor-sensornya udah high-end, bahkan dari 3360, 3366, 3370 dan seterusnya 3389 sampai 3395 sampai 3950 itu dari sisi tracking akurasi, smoothing bla 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 itu tuh udah susah banget dibedain gitu, atau bahkan nggak berasa lagi bedanya di mana. Bahkan sampai hari ini di tahun 2025 kalau mouse gue lagi rotasi, gue tuh masih pakai G Pro X Superlight yang iterasi paling pertama, yang notabene secara spec sheet itu lebih jelek daripada 3395, tapi masih gue pakai sekarang buat main game FPS, buat main game apapun, fine-fine aja, nggak ada masalah. Ya anggap aja ini saya siapa tahu kalian ada yang masih bingung bedanya sensor A sama sensor B itu apa sih. Nah ini gue kasih insight aja buat kalian. Tapi kalau misalkan pertimbangannya lebih kepada oh ini kan mouse keluaran tahun 2025 harusnya pakai 3950 dong yang lebih baru. Nah kalau pertimbangannya kayak gitu ya itu pilihan kalian. Cuman kalau kalian nanya soal performa apakah bisa dibedain apa enggak, gue bisa yakin harusnya hampir 100% itu kalian udah nggak bisa bedain lagi tuh bedanya kayak gimana. Oke lanjut buat build-nya, gue ini bukan tipikal orang yang kalau megang mouse itu gue remes, gue bejek gitu ya. Gue cuma taruh mouse-nya, udah gue geser-geser, nggak gue tekan-tekan segila itu ya. Jadi kalau misalnya gue pencet-pencet gini sih, gue nggak berasa ada creaking atau kayak ada flex gitu di bagian bodinya. Jadi gue fine-fine aja sama ini, dan coatingnya menurut gue sesuai sama harganya, di harga 700 ribuan buat yang Tanto S, dan sampai turun ke bawah Tanto E itu build quality-nya bisa gue bilang sama lah ya. Dan selain itu dari sisi scroll wheel juga oke, tactility-nya berasa setiap step-nya, jadi kalau kita geser-geser weapon atau segala macam ini enak. Dan selain itu dari sisi mouse button-nya juga gue nggak berasa ada post travel, kayak minim banget lah ya. Intinya responsif untuk mouse button-nya. Dan buat switch itu mereka pakai Huano Transparent Green Shell White Dot. 100 juta klik, coba balik lagi klaim-klaiman 100 juta klik, cuman tulisan aja. Menurut gue intinya itu gacha, dan kembali lagi ke cara pemakaian kalian kayak gimana. Buat performa wireless 2,4 GHz gue juga no issue. Di setup gue kebetulan ada beberapa barang-barang yang pakai koneksi wireless atau 2,4 juga, kayak wifi PC gue. Terus gue sempat coba pakai headset juga yang wireless 2,4 GHz, itu nggak ada isu sama sekali, cuman beda setup bisa beda cerita juga gitu ya. Dan selain itu, apakah ada delay atau enggak, delaynya bisa dibilang sangat minim, sampai gue nggak bisa bedain lagi sama yang kabel kayak gimana. Nah selain itu buat urusan koneksi yang lain kayak Bluetooth-nya, pairing-nya gampang, bisa diganti, ada switch-nya di bagian bawah. Terus buat baterainya, Fantech bilang ini kurang lebih tahan dari kurang lebih 44 sampai 45 jam non-stop gitu ya. Cuman karena gue baru pegang ini dari hari Kamis atau Jumat lalu, dan sekarang hari Senin, gue belum nyobain ini kurang lebih udah bisa habis berapa lama gitu, karena gue baru bentar banget pakainya juga. Cuma kalau kalian pengen tahu, join Discord aja, nanti gue mungkin akan update di situ. Buat fitnya udah jelas mereka pakai PTFE yang pinggirannya udah rounded dan juga tebel. Terus mereka juga ada ngasih extra fit plus grip tape juga. Jadi kalau kalian ngerasa mouse-nya licin, kalian bisa pakai itu. Gue sih nggak ngerasa licin ya. Semua mouse gue sih yang gue koleksi nggak gue pakein grip tape. Dan Fantech ada ngerilis mousepad baru juga, namanya Fantech Motion. Dan mereka ngeluarin 5 tipe speed, dari yang paling pelan sampai ke yang paling kenceng. Itu ada varian yang namanya Suchi, Mizu, Hikaze, dan juga Kaminari. Ini basisnya bahasa Jepang, elemen-elemen dasar gitu ya. Nah di sini gue pilih yang Kaze karena menurut Fantech di sini speednya kenceng tapi stopping powernya rendah. Karena kebetulan gue suka ngebut dan gue tidak suka diberhentikan oleh mousepadnya. Gue berhenti pakai tangan gue sendiri gitu. Surface-nya menurut gue bagus, konsisten, jahitannya juga rapi, tebelnya 5 mili, bawahnya pakai karet. Jadi ya oke-oke aja, harganya juga menurut gue cukup oke, dia di 329.000. Kalau kalian tertarik, linknya gue taruh di bawah. Lanjut buat performa sensornya, kayak yang gue bilang persis tadi di awal, secara performa tracking akurasinya udah bagus-bagus aja, smoothing udah pasti nggak ada zaman sekarang. Terus juga ya pokoknya secara tracking akurasi, flick juga aman karena dia tracking akurasi sama akselerasi ini juga udah tinggi.
Jadi buat performa sensor LOD-nya juga udah rendah, no issue buat performa sensor 3395 karena ya ini termasuk yang high end juga. Terus buat softwarenya udah cukup standar, udah cukup lengkap, bisa ganti DPI, bisa makro, bisa remapping buttonnya segala macam. Polling rate juga bisa diganti, semua layout softwarenya bisa semua. Jadi ya softwarenya udah cukup standar. Selain itu si softwarenya ini tuh kalau misalkan kalian punya keyboard kayak MaxFit dan lainnya itu tuh nggak perlu install software lagi. Jadi softwarenya ini udah terintegrasi satu doang, nggak perlu download yang lain-lain. Terus 3 seri Tantonya pun juga sama, itu softwarenya pakai yang ini juga. Jadi nggak perlu download lagi, plus dia juga bisa connect lewat Bluetooth-nya. Jadi ya nggak perlu colok dongle-nya selalu ya, karena yang sebelum-sebelumnya kan harus dongle dulu tuh baru bisa. Nah di sini Bluetooth-nya pun juga bisa. Buat kesimpulannya menurut gue si line-up-nya Tanto ini semuanya mereka punya posisi yang bisa dibilang setara lah sama mouse-mouse lain yang ada di market zaman sekarang. Kayak Tanto S kan berarti sayangan namanya 3395 plus charging dock. Kalau yang Tanto biasa 3395 plus charging dock lain juga di range harga segitu. Terus yang Tanto E juga bersaingnya sama yang di level segitu juga. Dan menurut gue secara harga mirip-mirip, fiturnya juga mirip-mirip gitu. Jadi kalau dibilang paling stand out pun juga enggak sih. Cuman kalau kalian memang nyari mouse claw grip gitu ya, atau fingertip grip, terus kalian hand size-nya sekitar 18 plus ke atas atau ke bawah gitu, nyari yang claw grip banget, menurut gue ini pilihan yang oke dan gue bisa rekomendasi ini buat kalian. Karena shape-nya menurut gue bagus dan nggak pusing juga harusnya buat adaptasi gitu. Dan sisanya buat fitur-fitur wireless performance, terus sensornya, performanya segala macem, gue nggak ada isu atau apa-apa sih ya sampai hari ini setidaknya gue pakai. Dan ya bolehlah, nanti linknya pokoknya ada di bawah. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Fantech Tanto series. Seperti biasa, follow, subscribe, semua link ada di bawah. Dan bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.